Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 2 DPR RI Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT. Yang terhormat Ketua DPD RI Jawa Barat Insinyur Hajah Eni Sumarni MKes. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Bandung Haji Teddy Rusmawan ATMM. Yang terhormat Rektor Universitas Pasundan yang diwakili oleh Pak Deden Ramdan. Yang terhormat Ketua Yahmi Kang Berliana beserta Kang Medrial. Yang terhormat Ketua DKM yang sempat tadi hadir Kang Saiful. Yang terhormat Ketua Umum PBHMI yang diwakili oleh Sekjen, yang diwakili oleh Bang Rahim dan juga Bang Syueb. Yang terhormat Ketua Badko HMI Jawa Barat Tum Anam. Yang terhormat Ketua Umum Organisasi Cipayung yang berkenan hadir. Alhamdulillah ada ketum dari PMKRI, KNPI Kota Bandung, para alumni, Teh Yanti, Bang Adi, Bang Edi Fohan, Kang Luki, Mas Soim Haris, Teh Umay, Kang Ajat Sudrajat, serta para alumni yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu seluruh Ketua Umum HMI Komisariat dan Keluarga Besar HMI Cabang Bandung, dan seluruh tamu undangan yang hadir, baik secara langsung maupun offline maupun online via virtual. Tak ada kata yang paling indah diucapkan oleh seorang putra melainkan puja untuk Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak ada seukir puisi yang paling indah dilantunkan oleh seorang putri melainkan puji untuk Tuhan Yang Maha Suci. Segala puji milik Ilahi Rabbi, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Ijati. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan pelantikan pengurus HMI Cabang Bandung periode 2021-2022. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurah ruah tanpa batas, tergulir mengalir tanpa akhir, dan terkucur terus tanpa putus, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan insya Allah sampai kepada kita yang senantiasa diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan kesediaan hadirin untuk dapat menghadiri pelantikan kami, walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Tapi mudah-mudahan pelantikan ini menjadi salah satu wadah komunikasi dalam seluruh rangkaian silaturahmi yang ke depan akan terus terjalin seiring perjalanan kaderisasi di HMI Cabang Bandung yang kita cintai ini. Hal ini tidak lain dalam rangka membangun kembali HMI Cabang Bandung menjadi cabang yang progresif dan produktif, serta diperhitungkan sebagaimana sejarah telah menceritakan itu. Pelantikan ini pun bertetapan dengan hari di mana Rasulullah SAW di Isra dan dimirajkan. Dalam Isra, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Miraj adalah peristiwa saat Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, tempat beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam peristiwa ini banyak perjalanan yang kita dapat, termasuk kaitannya dengan kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam yang memaknai peristiwa ini tidak lain sebagai cerita masa lalu dan disampaikan dalam konsepsi-konsepsi. Lebih daripada itu perlu termanifestasi dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai manusia utuh maupun sebagai kader. Sebagaimana tema dari pelantikan ini, yaitu Toward 100 Year of HMI, Capable of Being an Adaptive Organization and Smart Activist and Smart Organization, HMI Emas 2047 Start Now. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah tadi disampaikan pesan dari Abang Doli juga Kang Ber mengenai gagasan HMI Cabang Bandung memberikan salah satu kontribusinya, yaitu mencoba untuk memberikan salah satu gagasan, yaitu berupa pembangunan kader yang berakhlak mulia. Tentu ini akan kita coba elaborasi dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan yang dibawa semenjak awal saya mendeklarasikan untuk menjadi Ketua Umum HMI Cabang Bandung.
Walaupun dalam perjalanannya kita semua ketahui melalui berbagai macam halangan dan rintangan, tentu ini semua perlu dimaknai sebagai salah satu dinamika yang hidup di dalam organisasi kita. Dinamika yang mendewasakan dan menambah pengetahuan di mana kita perlu saling berpelukan dan bergandengan dengan setelahnya. Hadirin, 74 tahun organisasi ini berdiri, tentu telah banyak cerita dan peristiwa yang melatar belakangi lintasan gerak organisasi ini. Mulai dari awal periode perjuangan merintis oleh Lefran Pane dan 13 koleganya, di mana periode ini HMI turut serta pula mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga selain perjuangan intelektual, kader pun ikut dalam memperjuangkan secara fisik. Lalu masuk dalam periode demokrasi terpimpin Soekarno, di mana hampir saja HMI dibubarkan atas desakan kelompok komunis, walaupun akhirnya HMI lah yang memenangkan persaingan. Lepas dari Orde Lama dan masuk ke Orde Baru, terdapat perdebatan panjang mengenai penempatan ideologi yang pada waktu itu dilepaskan oleh Soeharto, sehingga berakibat HMI menjadi terbelah. Akhirnya pada peristiwa reformasi, HMI pun muncul sebagai salah satu lokomotif gerakan yang menumbangkan rejim otoritarian kala itu. Tentu dalam perjalanan panjang tersebut, lahir banyak tokoh yang mengisi ruang sejarah himpunan mahasiswa Islam dan menjadi tokoh yang berpengaruh dalam setiap bidang. Sebutlah salah satu di antaranya yaitu Cak Nur, cendekiawan Islam yang namanya dikenal tidak hanya terbatas di lingkungan HMI, ia pun dikenal oleh lingkungan kelompok di berbagai latar belakang. Tapi yang pasti, ini menandakan bahwa perjalanan sejarah peran agen atau aktor atau dalam hal ini kader menjadi sangat penting dan sentral, di mana kebesaran HMI terbentuk salah satu di antaranya dikarenakan kemampuan kader dalam membaca. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa dunia mulai berubah. Jargon-jargon mengenai revolusi 4.0, artificial intelligence, big data, dan lain sebagainya menggema di mana-mana. Selain itu, ruang dan waktu sudah mulai dimaknai lain. Sejalan dengan itu, kemanusiaan pun sedikit demi sedikit dimulai didefinisikan ulang. Saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Yasrab Amir Piliang. Ia pernah mengatakan dalam salah satu karya bukunya bahwa dunia ke depan akan seperti satu kampung, di mana jarak antara satu negara dengan lain tak ubahnya seperti kampung kecil yang terdiri dari rumah yang berdekatan. Komunikasi antar kita tak ubahnya seperti kita mengajak teman ketika bermain ketika masih kecil. Hal ini terbukti di mana kita masih dapat melakukan komunikasi dengan orang lain dengan jarak yang beratusan kilometer hanya dengan satu sentuhan tombol telepon genggam, bahkan sampai bertatap muka. Selain daripada itu, pemaknaan terhadap realitas pun mulai beranjak. Perkembangan teknologi yang berlangsung cepat membangun satu bentuk realitas yang bersifat hyper atau istilah yang dikenalkan oleh Jean sebagai hyperrealitas. Hyperrealitas ini setidak-tidaknya bisa saya simpulkan merupakan sebuah realitas semu yang tidak menampilkan keadaan objektif sebenarnya dalam sebuah realitas. Hal ini terlibat di antaranya bagaimana proses kita menggunakan media sosial, menampilkan sisi-sisi lain dari diri kita semisal di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya, yang bisa menjadi merupakan tampilan yang secara objektif tidak merepresentasikan diri kita secara langsung. Tentu sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, merupakan bagian daripada konsekuensi pesatnya perkembangan teknologi, terutama bila kita kaitkan langsung dengan kecenderungan revolusi industri 4.0 yang memiliki ciri cyber physical system, di mana secara garis besar kita menghadapi bentuk dunia yang berada diri dari yang sebelumnya, yaitu penggabungan antara fisik digital dan berbasis Internet of Things. Tentu hadirin, dari kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan sebelumnya, saya mencoba menangkap apa yang menjadi benang merahnya.
dan mengartikulasikan keadaan gagasan dan konsep untuk dapat ditindaklanjuti dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung di periode 2021-2022 bersama kawan-kawan di kepengurusan ini. Benang merah tersebut tiada lain dan tiada bukan, salah satu di antaranya yaitu digitalisasi. Digitalisasi di sini saya maknai sebagai pemanfaatan ruang-ruang digital dalam rangka gerak organisasi. Digitalisasi menjadi cara pandang yang perlu dipahami oleh seluruh kader, utamanya kader HMI Cabang Bandung. Terdapat banyak catatan, di antaranya model pendekatan terhadap organisasi. Merujuk apa yang disampaikan oleh Applegate, beberapa pendekatan di antaranya yaitu yang pertama mengenai speed, code, but not, and the expense of control. Di sini saya memahami bahwa kecepatan itu penting, terutama kecepatan pengelolaan organisasi dan kaderisasi. Akan tetapi, luaran kaderisasi itu, baik secara kuantitas maupun kualitas, harus mulai suatu proses yang mengendrive di belakangnya. Bagaimana melakukan manajemen kontrol dan terhadap evaluasi yang proses dilakukan. Kemudian yang kedua adalah empowerment is not an anarchy. Semakin kompleksnya organisasi dan ketidakpastian yang tinggi, maka pemberdayaan terhadap kader akan menjadi semakin tinggi intensitasnya. Dengan struktur organisasi yang kolaboratif, sifat anarkis pemberdayaan kader mulailah bergeser. Kemudian yang ketiga adalah structure and methodology. Dengan kondisi perubahan yang cepat dan tidak menentu, organisasi perlu memerlukan perombakan menuju struktur yang lebih dinamik dan lebih metrik. Metodologi pun harus mulai mengadopsi metodologi yang go digitalisasi, di mana proses pengembangan sistem lebih efisien, lebih cepat, adaptif, dan lebih terbuka pada perubahan dan mencoba untuk menjawab salah satu tantangan yaitu di kondisi masa pandemi ini. Hadirin yang saya hormati, proses digitalisasi yang saya sebutkan ini pasti memiliki dan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar kita bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang akan direncanakan terkait dengan dukungan infrastruktur, di antaranya yaitu perlunya platform e-kaderisasi. Insya Allah, Akang Tete izinkan kita sudah membangun salah satu sistem website yang mudah-mudahan nanti akan kita launching. Terdapat 3 platform, ada kaderisasi, administrasi, dan transparansi HMI Cabang Bandung. Maksudnya adalah bagaimana ke depan proses kaderisasi dilaksanakan secara elektronik. Penggunaan media elektronik tertentu dalam kaderisasi perlu dimaksimalkan. Saya bersyukur bahwa terkait hal ini secara konkret, kawan-kawan komisariat telah mengaplikasikan hal tersebut. Terbukti di antaranya proses kegiatan latihan kader 1 atau basic training dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom, termasuk beberapa kegiatan lain seperti kajian dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya yaitu Komisariat ITB dan Komisariat STKS yang telah melaksanakan latihan kader 1 atau basic training secara virtual online melalui Zoom. Selain itu pula diperlukan adanya sistem informasi kader berbasis elektronik. Hal ini berkaitan dengan manajemen data informasi di lingkungan HMI Cabang Bandung. Dengan adanya sistem informasi kader berbasis elektronik ini, diharapkan ke depan kader Cabang Bandung tidak kesulitan mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan kaderisasi atau informasi-informasi yang berkaitan dengan alumni yang pada akhirnya akan memberikan efek domino terhadap kebermanfaatan bagi umat dan bangsa. Terakhir, yang dapat saya sampaikan, dalam pelaksanaan organisasi berbasis digital ini tentu diperlukan mental profesional dalam segenap pribadi pengurus dan kader. Paradigma pengelolaan organisasi perlu dapat disiplin dan berorientasi pada kaderisasi. Tentu hal ini menjadi tugas kita bersama pengurus HMI Cabang Bandung
yang telah disumpah untuk mengemban tugas sebagai pengurus HMI Cabang Bandung ke depan. Saya harapkan kita semua dapat konsisten untuk memegang teguh sumpah kita sebagai pengurus dengan memegang prinsip profesionalitas dan produktivitas. Komitmen kita dalam menjalankan gagasan kepengurusan ke depan ini pun menjadi awal untuk memulai kembali menjalankan rencana 100 tahun Himpunan Mahasiswa Islam. Semoga di umur 100 tahun Himpunan Mahasiswa Islam ke depan, kita dapat menyaksikan HMI bertransformasi menjadi organisasi yang progresif, canggih, dan adaptif. Sebagaimana visi besar HMI Cabang Bandung kepengurusan 2021-2022 itu, yaitu digitalisasi, profesional, dan mampu berdaya saing secara lokal, nasional, bahkan internasional. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, kembali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, kepada seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung yang telah hadir dalam acara pelantikan ini. Semoga silaturahmi terus terjalan dan semoga kita semua dapat saling membesarkan satu sama lain demi kemajuan Himpunan Mahasiswa Islam. Lebih daripada itu, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan mulia yang tertuang di dalam pasal 4 Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dapat kita wujudkan secara kolaborasi, inovasi dalam bentuk program atau aktivitas yang bermanfaat untuk umat dan bangsa. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, ridhoilah dan berilah keikhlasan serta kemudahan bagi kami untuk menjalankan kepengurusan di periode 2021-2022 yang senantiasa Engkau rahmati dan berikan keberkahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Beriman, berilmu, dan beramal, yakin usaha sampai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.